Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah sekalian, rahimakumullah. Antara suami dan istri tentu masing-masing memiliki kewajiban. Suami banyak kewajibannya. Istri pun demikian, ada kewajiban-kewajiban kepada suaminya. Terutama bagi suami adalah kewajibannya untuk menafkahi anak dan istrinya. Bahkan Islam sangat memuji bagi suami-suami yang menjadi pejuang-pejuang dalam rumah tangganya. Bahkan Allah menyebutkan suami sebagai ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, pemimpin dalam rumah tangganya yang bertanggung jawab, ya, mas'uliyah dalam rumah tangganya, termasuk kebutuhan pokok anak-anaknya dan istrinya. Sampai dalam sebuah hadis Bukhari, Rasulullah menyampaikan, innaka lan tunfiqa nafaqatan, tidaklah kalian menginfakkan harta kalian, ya, tabtaghi biha wajhullah, untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, artinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, illa ujirta biha, pasti Allah memberikan pahala yang sangat besar kepadanya. Hatta ma taj'alu, sampai-sampai nafkah fi imra'atik, untuk kepada pasangan kita. Hanya kadang-kadang ada sedikit yang perlu saya luruskan. Kebanyakan di antara kita, para suami ini, ketika mendapatkan gaji atau ketika mendapatkan nafkah untuk kebutuhan dalam hal ma'isyah, dia bekerja, kemudian gajinya langsung semua penghasilannya diberikan kepada pasangannya dengan dalih kasih sayang. Namun pada saat waktu yang lain, suami membutuhkan untuk apakah sedekah, apakah untuk misalnya dia berbakti kepada orang tua, atau ada kebutuhan lain, suami terpaksa harus minta kembali kepada istri. Kenapa? Karena semua penghasilannya telah diserahkan kepada istrinya. Padahal tidak demikian. Memang betul kewajiban suami adalah menafkahi kebutuhan anak dan istrinya, tapi tidak ada kewajiban uang suami, penghasilan suami itu dipegang oleh istrinya. Kalau istrinya bisa mengelola keuangan dengan baik, maka tidak ada mudarat. Tapi tidak sedikit para jamaah sekalian, ada di antara istri-istri yang dia dengan dalih harus tahu slip gaji suami, penghasilan suami, kemudian punya suami, semuanya dipegang hartanya, tapi ternyata dalam perjalanan ketika suami membutuhkan untuk kebutuhan keluarganya, orang tuanya, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena semua penguasaan uang berada dalam genggaman istrinya. Makanya yang terbaik adalah sebetulnya istri cukup dinafkahi. Makanya yang terbaik adalah antara suami istri itu berdiskusi kebutuhan-kebutuhan apa dalam satu pekan, dalam satu bulan yang perlu dikeluarkan, dicukupi oleh suaminya. Maka suami yang baik adalah mencukupi kebutuhan itu. Jika kebutuhannya misalnya 4 juta, 5 juta, maka selayaknya suami penuhi itu. Kalau ada suami yang tidak bisa mencukupi, maka bersabarlah istri, berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang penuh dengan keberkahan, bisa dibantu dengan banyak bersedekah, sehingga banyak rezeki yang Allah berikan untuk rumah tangga. Kalau kebutuhan 4 juta, 5 juta, maka kalau suami memiliki kelebihan, maka berikanlah kelebihan kepada istri. Jangan sampai yang terjadi para jamaah sekalian, suami gaji pas-pasan, diserahkan kepada istri sepenuhnya, akhirnya kekurangannya istri banting tulang. Pokoknya cukup tidak cukup kata suaminya kepada istrinya, silahkan digunakan uang ini. Kebutuhan misalnya 4 juta, anaknya banyak, tapi suami hanya diberikan 500 ribu misalnya. Padahal kemampuannya lebih begitu. Tentu ini akan terjadi kezaliman. Makanya terbaik adalah kalau bisa kita berharap kepada Allah limpahkan keberkahan rezeki kepada kita. Dan yakin para suami ketika menafkahi istri kita, itu pasti akan Allah berikan balasan yang luar biasa, keutamaan yang luar biasa pada kita para suami. Makanya jangan lupa ketika kita menafkahi gaji atau penghasilan kita untuk istri, maka kalau kebutuhan 5 juta, tambahlah 1 juta atau 2 juta agar istri juga bisa mungkin dimanfaatkan untuk bersedekah tanpa harus izin kepada suaminya. Mungkin istri ingin beli ini dan itu, mungkin untuk jajan, untuk menghadiri kajian majlis taklim dengan izin suaminya begitu dalam taklim tersebut misalnya. Dan uang itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan istri selain daripada kebutuhan-kebutuhan pokok. Jadi jangan sampai
salah kaprah dalam keuangan keluarga. Semua uang dipegang oleh istri, tapi istri tidak bisa memanfaatkan uang dengan baik dan benar. Akhirnya terjadi kisruh gara-gara permasalahan keuangan. Dan ini banyak terjadi di lapangan yang saya dapatkan demikian. Walaupun juga ada wanita-wanita di sana yang bisa mengolah uang dengan baik, dengan penuh keberkahan. Demikian para jemaah sekalian, saya ingatkan kepada para istri, uang slip gaji tidak perlu harus tahu. Yang penting para istri itu dipenuhi kebutuhannya, dinafkahi dengan adil, dengan penuh keikhlasan daripada suaminya, sehingga rumah tangga menjadi lebih berkah. Dan doakan terus, support terus suami dimanapun mereka berusaha dengan nafkah yang halal, dengan ma'isyah yang halal, sehingga rumah tangga bisa lebih berkah. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.